Bayangkan seorang pria berusia 62 tahun bernama Pak Ahmad. Setiap hari ia merasa sudah menjalani hidup yang sangat sehat. Ima tidak merokok, Ima tidak minum alkohol, dan selalu menghindari makanan berminyak. Pagi hari ia rutin minum jus sayur hijau, siang makan sayur rebus, malam pun masih ada tumisan sayur. Dalam pikirannya, semakin banyak sayur yang dikonsumsi, maka semakin sehat tubuhnya. Namun suatu hari, Pak Ahmad mulai sering merasa cepat lelah, kakinya tampak bengkak dan nafsu makannya menurun. Awalnya ia mengira ini hanya faktor usia. Sampai akhirnya dokter menyampaikan kabar bahwa fungsi ginjalnya telah menurun cukup signifikan. Yang membuat Pak Ahmad terkejut adalah penyebabnya. Bukan karena makanan cepat saji, bukan karena gula berlebihan, tetapi karena pola makan yang ia anggap paling sehat selama bertahun-tahun. Beberapa jenis sayur yang ia konsumsi hampir setiap hari ternyata memberikan beban tambahan pada ginjalnya. Kasus seperti ini bukan cerita fiktif, dan bukan pula kasus yang jarang terjadi. Banyak orang, terutama di usia 60 tahun ke atas, mengalami masalah ginjal tanpa sadar karena salah memahami konsep makan sehat. Selama ini kita diajarkan bahwa sayur adalah simbol kesehatan. Sayur identik dengan hidup bersih, diet seimbang, dan pencegahan penyakit. Pernyataan itu benar, tetapi tidak sepenuhnya lengkap. Faktanya, tidak semua sayur aman dikonsumsi setiap hari dalam jumlah besar, terutama ketika fungsi ginjal sudah tidak sekuat saat muda. Ginjal bekerja sebagai penyaring zat sisa, mineral, dan cairan dari darah. Seiring bertambahnya usia, kemampuan penyaringan ini menurun secara alami, meskipun seseorang tidak merasakan keluhan apapun. Masalahnya beberapa jenis sayuran mengandung zat tertentu seperti oksalat dan kalium yang dalam kondisi normal sebenarnya bermanfaat. Namun jika dikonsumsi terlalu sering dan berlebihan, zat-zat ini justru dapat menumpuk dan membebani kerja ginjal. Inilah yang sering tidak disadari. Kerusakan ginjal jarang menimbulkan rasa sakit di awal. Ia terjadi perlahan diam-diam, sampai akhirnya diketahui ketika kondisinya sudah cukup serius. Salah satu sayuran yang sering dianggap paling sehat adalah bayam. Bayam kaya vitamin, zat besi, dan serat, sehingga banyak orang mengonsumsinya hampir setiap hari, bahkan dalam bentuk jus mentah. Padahal bayam mengandung oksalat yang cukup tinggi. Oksalat adalah senyawa alami yang dapat mengikat kalsium di dalam tubuh dan membentuk kristal. Jika ginjal tidak mampu menyaringnya dengan baik, kristal ini dapat berkembang, menjadi batu ginjal atau memperberat kerja ginjal secara perlahan. Pada orang muda dengan ginjal sehat, oksalat biasanya masih bisa ditangani tubuh. Namun pada lansia atau orang dengan fungsi ginjal yang mulai menurun, konsumsi bayam setiap hari, terutama dalam porsi besar atau dalam bentuk jus mentah, dapat meningkatkan risiko gangguan ginjal. Ironisnya, banyak orang justru memilih jus bayam mentah karena dianggap lebih alami dan lebih sehat, tanpa menyadari bahwa cara ini membuat oksalat lebih cepat diserap tubuh. Selain bayam, daun singkong juga menjadi sayur favorit banyak keluarga di Indonesia. Rasanya enak, harganya murah, dan sering dianggap sebagai sumber gizi yang baik. Namun daun singkong mengandung kalium dalam jumlah yang cukup tinggi. Kalium memang dibutuhkan tubuh, tetapi jika kadarnya terlalu tinggi dalam darah, ginjal akan bekerja ekstra keras untuk membuangnya. Pada ginjal yang sudah melemah, kelebihan kalium dapat memicu gangguan irama jantung, otot terasa lemas, dan dalam kondisi tertentu bisa menjadi keadaan darurat medis. Banyak lansia mengonsumsi daun singkong secara rutin tanpa menyadari kondisi ginjalnya sendiri. Karena tidak menimbulkan keluhan langsung, konsumsi ini sering dianggap aman. Padahal efeknya bersifat jangka panjang dan kumulatif. Sedikit demi sedikit, beban ginjal meningkat sampai akhirnya fungsi ginjal menurun tanpa peringatan yang jelas. Sayuran lain yang juga perlu diwaspadai adalah sawi hijau dan sawi putih. Sawi sering dijadikan menu harian karena mudah diolah dan terasa ringan di perut. Namun sawi mengandung kalium dan senyawa tertentu yang jika dikonsumsi terlalu sering oleh orang dengan ginjal sensitif, dapat memperberat proses penyaringan darah. Banyak orang merasa aman karena sawi tidak berminyak dan tidak terasa berat, padahal yang terasa ringan di perut belum tentu ringan bagi ginjal. Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah ini berarti kita harus berhenti makan sayur? Jawabannya tentu tidak. Sayur tetap penting bagi kesehatan. Yang perlu diperbaiki bukan jenis makanannya semata, melainkan cara dan frekuensi konsumsinya. Makan sayur yang sama setiap hari, dalam porsi besar, tanpa variasi, dan tanpa mempertimbangkan usia serta kondisi, tubuh justru dapat membawa dampak yang tidak diinginkan. Ginjal bukanlah organ yang rusak dalam satu malam. Kerusakan ginjal sering terjadi selama bertahun-tahun, dipengaruhi oleh kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Karena itu, kesadaran untuk mengatur pola makan menjadi sangat penting, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia lanjut.
variasi jenis sayur, pengolahan yang tepat, serta pemeriksaan kesehatan rutin dapat membantu mencegah masalah ginjal di kemudian hari. Kabar baiknya, ada beberapa jenis buah yang relatif lebih aman dan justru dianjurkan karena kandungan nutrisinya membantu kerja ginjal tanpa memberikan beban berlebih. Pada video ini, kita akan membahas 3 buah yang secara umum dianjurkan untuk menjaga kesehatan ginjal jika dikonsumsi dengan porsi yang wajar. Buah pertama yang dianjurkan adalah apel. Apel dikenal sebagai buah yang sederhana, mudah ditemukan, dan harganya terjangkau. Namun di balik kesederhanaannya, apel memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan ginjal. Apel mengandung serat larut yang membantu menurunkan kadar kolesterol dan gula darah, 2 faktor yang sering berkaitan dengan kerusakan ginjal jangka panjang. Selain itu, kandungan kalium pada apel relatif tidak terlalu tinggi dibandingkan banyak buah lain, sehingga lebih aman dikonsumsi oleh orang dengan ginjal sensitif. Mengonsumsi apel secara rutin dalam jumlah wajar dapat membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh dan mendukung proses detoksifikasi alami. Apel juga membantu pencernaan berjalan lebih lancar, sehingga mengurangi beban kerja ginjal dalam membuang zat sisa metabolisme. Karena itulah, apel sering direkomendasikan sebagai buah harian yang aman, terutama jika dikonsumsi utuh, bukan dalam bentuk jus dengan tambahan gula. Buah kedua yang dianjurkan adalah pir. Pir memiliki kandungan air yang cukup tinggi, sehingga membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Buah ini juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan dan membantu mengontrol kadar gula darah. Seperti apel, pir termasuk buah dengan kandungan kalium yang relatif moderat, sehingga tidak terlalu membebani ginjal jika dikonsumsi dengan bijak. Selain itu, pir mengandung senyawa antioksidan yang membantu melawan stres oksidatif, salah satu faktor yang dapat mempercepat penurunan fungsi organ, termasuk ginjal. Teksturnya yang lembut juga membuat pir mudah dikonsumsi oleh lansia, bahkan bagi mereka yang memiliki masalah gigi atau pencernaan. Pir dapat dimakan langsung atau dipotong kecil tanpa perlu tambahan apapun agar manfaat alaminya tetap terjaga. Buah ketiga yang dianjurkan adalah semangka. Semangka sering dianggap hanya sebagai buah pelepas dahaga, padahal kandungan airnya yang tinggi justru menjadi keunggulan utama bagi kesehatan ginjal. Dengan kandungan air lebih dari 90%, semangka membantu meningkatkan produksi urin secara alami, sehingga mendukung proses pembuangan zat sisa dari tubuh. Semangka juga relatif rendah kalium jika dikonsumsi dalam porsi yang wajar, sehingga lebih aman dibandingkan beberapa buah lain yang rasanya manis. Selain itu, semangka mengandung likopen, antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Namun penting untuk diingat bahwa meskipun semangka baik, konsumsinya tetap perlu dibatasi. Makan semangka berlebihan dalam satu waktu tetap dapat memengaruhi keseimbangan cairan tubuh. Menjaga ginjal bukan berarti hidup dalam ketakutan terhadap makanan. Justru sebaliknya, ini adalah tentang memahami tubuh kita sendiri. Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Apa yang aman bagi orang lain, belum tentu aman jika dikonsumsi berlebihan oleh kita. Makan sehat bukan soal mengikuti tren atau mitos, tetapi tentang keseimbangan dan kesadaran. Sebagai kesimpulan, 3 sayuran yang dibahas hari ini bukanlah musuh kesehatan. Namun jika dikonsumsi terlalu sering tanpa variasi, dan tanpa mempertimbangkan kondisi ginjal, sayuran tersebut dapat menjadi beban tersembunyi bagi tubuh, terutama di usia lanjut. Mulai sekarang, mari lebih bijak dalam memilih dan mengatur pola makan. Kesehatan ginjal adalah investasi jangka panjang yang sering kita abaikan sampai terlambat. Jika video ini bermanfaat, nih dan bagikan kepada keluarga, terutama orang tua dan lansia, agar semakin banyak yang memahami pentingnya menjaga ginjal sejak dini. Terima kasih sudah menonton, tetap sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya.